satu titik pun yang berubah kan gitu. Ya. Ini menarik ya. Saya baru tahu kalau beberapa hal ternyata justru secara logika semestinya bisa jadi pertanyaan kalau kayak gini. Masih ingat ini nggak, Dindari? Ingat nggak? Bukan masih ingat. Ingat nggak ketika kemudian Dr. Rika itu memanggil salah satu pendebat dari mereka atas nama Elia Miron? Nah, itulah yang mengawali konten kita membahas ini. Pernah ada lagi viral, masih viral sekarang ini. Pertanyaan saya membuat dia itu sampai sekarang itu saya katakan malu untuk bertemu dengan Bang Suma. Ketika dia mengatakan bahwa penulis kitab Lukas itu adalah murid Yesus. Dan saya katakan waktu itu ketika saya berdebat sama beliau, kalau saudara bisa memberikan bukti bahwa Lukas itu murid Yesus, saat ini juga saya berhenti jadi apologet. Channel saya tutup, konten saya hapus semua. Kalau Anda bisa kemudian saya tutup semua yayasan-yayasan Islam yang ada di bawah saya, yayasan apologet. Tapi kan gampang, tinggal Google aja kan sebenarnya. Tapi tidak ada. Oh, di Google pun nggak ketemu? Nggak ada. Lukas bukan murid Yesus. Oh. Bahkan penulis Yohanes bukan murid Yesus, dan saya bisa buktikan datanya. Matius, penulis buku Matius, bukan murid Yesus. Paulus juga bukan tadi? Paulus tak ada bukti dia murid Yesus, tak ada sedikit pun. Makanya ketika saya bertanya, pertanyaan paling ditakutkan oleh para pendeta itu adalah, siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawabannya? Nggak ada. Harusnya kan, siapa Said menurut Rasulullah? Siapa Umar menurut Rasulullah? Rasulullah jabarkan. Siapa Utsman menurut Rasulullah? Rasulullah jabarkan. Tapi siapa Paulus menurut Yesus? Nihil. Macet. Gak ada yang nanya. Gak ada yang bisa jawab. Mungkin mana jawabnya? Maksudnya gak ada juga dari sana bertanya itu. Yang pengen tahu gini, kita baca gini, ini dari mana gitu? Gak ada curiosity dari mereka, dari yang mengimani gitu. Gak ada, imani aja. Oh, kan biasanya gini ya, kita mempelajari sesuatu ya. Kita belajar mengimani sesuatu ini kan untuk connect ke atas kan. Iya. Terus sambungan dari sini ke atasnya kan kita pasti cari jalurnya dong. Iya dong. Ini nyambungnya kemana? Jangan-jangan ini orang penulis dari mana, kemudian nulis aja kata-katanya bagus, kemudian terlanjur kita imani salah gitu. Itu kan. Misalnya kayak penulis bagus sama ada Khalil Gibran tuh, mungkin dari keyakinan berbeda juga kan. Wah, tulisannya bagus segala macam gitu. Tapi nggak ada sanadnya ke Rasulullah ya. Kita nggak ngimanin gitu ibaratnya. Jadi kalau ini benar-benar terputus. Putus nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada. Saya boleh, ini teman-teman pendeta nih, kalau ada yang berani menunjuk, yang bisa menunjukkan, nah, mari kita diskusi. Berarti Bang Suma salah. Jangan ke yang berat-berat. Matius saja. Matius saja. Kalau pendeta bisa membuktikan bahwa Matius itu murid Yesus, yang menulis buku Matius ini murid Yesus, saya berhenti menjadi apologet. Nah, kalau sekarang berarti dari beberapa hal tadi mungkin yang secara sambungan yang masih dipertanyakan. Jadi dasarnya untuk meyakini apa? Ketika kemudian ternyata saya juga baru tahu bahwa tidak ada perintah untuk menyembah, nggak ada dirinya kan gitu. Terus dasar yang dipakai apa biasanya? Bahwa emang disembah harus itu gitu. Dia selalu larinya ke ini, ajaran Paulus. Apa yang Paulus bilang? Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, dewa, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia, taat menjadi manusia, bahkan taat sampai digantung di atas pohon. Filipi 2 nomor 6, nomor. Hai semuanya, Shalom Aleichem. Pada video ini saya akan menanggapi pernyataan Juma di podcastnya Ari Untung. Kita akan mengupas dan juga menjawab tuduhan yang ia sampaikan. Dan kita akan melihat bagaimana dusta itu digunakan untuk membela imannya sendiri. Dan Anda akan menilai, mungkinkah kebenaran datang dari pendusta. Mari kita bahas. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Yang pertama mengenai Kisah Rasul 11 ayat 26. Juma mengatakan di sanalah murid-murid Paulus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Padahal bunyi ayat ini adalah di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid di sini merujuk kepada murid-muridnya Tuhan Yesus yang disebut Kristen, bukan murid-muridnya Paulus. Lalu kenapa Juma menambahkan kata Paulus di belakangnya? Disinilah dusta itu bekerja. Ia menambahkan sesuatu ke dalam Alkitab untuk membuat asumsinya yang liar itu terlihat benar. Dan sayang sekali Ari Untung pun main percaya saja dengan begitu tanpa cek terlebih dahulu. Ya, saya yakin bahwa kedua dari mereka memiliki kualitas yang sama dalam hal ini. Kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Oh, jangan kau percaya kepada dia. Dia ngomong begitu? Iya. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Nah, yang kedua mengenai Lukas 21 ayat 8, di mana Tuhan Yesus berkata, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, lalu Juma menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini ditujukan kepada Paulus karena Rasul Paulus mengaku sebagai rasulnya Kristus. Tapi yang perlu diketahui, ucapan Tuhan Yesus ini berbicara tentang Mesias-Mesias palsu yang akan datang. Dan Tuhan Yesus berkata, janganlah percaya kepada Mesias palsu yang mengaku sebagai Mesias. Nah, pertanyaan saya, di manakah Rasul Paulus mengaku sebagai Mesias?
Lagi pula, kerasulan Paulus itu dikonfirmasi oleh Lukas dan Petrus yang adalah pemimpinnya para rasul dan muridnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi, kerasulan Paulus itu dikonfirmasi dan juga disaksikan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri. Dan disinilah lagi dan lagi Juma itu berdusta. Dia menghalalkan dusta untuk membenarkan imannya. Tok, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau ini adalah Yesus? Yang ketiga, Juma bertanya-tanya, dari mana penulis Alkitab tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana, karena dalam perjalanan itu, ketika Rasul Paulus mendapatkan penglihatan itu, ada teman-temannya seperjalanan yang menyaksikan peristiwa itu. Makanya di dalam Kisah Rasul 9 ayat 7 dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Artinya Rasul Paulus tidak berdongeng bahwa dia dapat suara dan juga dapat penglihatan, tetapi ada saksi yang menyaksikan penglihatan dan juga suara gemuruh itu. Dan dari mana kita tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus? Buktinya sederhana, di mana Tuhan Yesus sendiri mengutus dan menyuruh Ananias ke rumah seorang Yudas dari Tarsus untuk menyembuhkan kebutaan Rasul Paulus akibat cahaya yang mengkilat itu. Dan itu memang benar-benar terjadi di dalam sejarah, bahkan catatannya pun ada. Gitu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Betul, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus waspada kepada nabi-nabi palsu, yaitu nabi-nabi yang mengaku datang dari Tuhan tetapi tidak memiliki moral yang benar. Sedangkan Rasul Paulus setelah pertobatannya, dia semakin bermoral dan dicintai oleh jemaatnya Kristus. Kepada mereka nih, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, sungguh kalian adalah pembuat kejahatan. Ya, memang betul. Tuhan Yesus sedang menyindir orang-orang yang mengaku percaya dia tetapi tidak melakukan perintahnya. Itu maksud dari ayat itu. Bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi orang yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak memiliki perbuatan yang benar dan baik dalam hidupnya. Untuk itulah Rasul Paulus itu benar, karena ketika dia mengaku percaya Yesus, hidupnya semakin baik, tidak melakukan dosa-dosa lagi. Bukannya malah kenal Tuhan, malah semakin berdosa, kayak nabi palsu. Begitu ngomongnya. Yes. Kalau saya dengar dari ungkapan Bang Zuman, itu kayak Muslim konsepnya. Nah, Ya pasti seperti Muslim, karena Anda mendengar dari Muslim. Anda pun ngawur, nanya Kristen dari Muslim, ya salah. Cerdaslah. jadi makanya saya berani. Justru berbeda dengan yang dianut oleh teman-teman saudara kita ya. Benar sekali. Ya pasti berbeda, wong Anda mendengar yang salah, ya pasti beda dong. Makanya tanya kepada yang benar, jangan kepada yang salah. Gitu, berhikmat, ya. Jadi konsep di situ juga disebutkan bahwa memang Yesus Nabi Isa itu naik. Memang Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, tetapi terangkatnya dia ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Dia bangkit itu dilihat banyak orang. Nah, 40 hari setelah itu baru dia naik, terangkat ke surga. Bukannya pas disalib dia diangkat-angkat kayak yang kamu percayai. Nggak begitu iman kami, gitu loh. Dan data sejarah menyangkali apa yang kamu percaya itu. Pengaruh setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Setan itu lemah, yang memperkuat adalah saudara-saudaranya. Yang satanis itu hujat hanya Yesus Kristus, karena dia tahu hanya Yesus adalah lawannya. Milikmu dan imanmu tidak pernah dihujat oleh satanis. Ya, hanya iman kami yang dilawan oleh penyembah setan. Karena dia tahu Yesuslah satu-satunya pribadi yang mengalahkan setan melalui kebangkitannya. Tapi ada nggak di teman-teman kita di keyakinan sebelah itu yang mengimani kitabnya tapi nggak mengimani Paulus? Mungkin nggak? Ada. Kristen yang mana Bang Juma? Jawablah. Ditanya apa, dijawab apa, jangan gitu ya. Kristen yang mana? Tunjukkan, jangan malah justru karena ketimpangan itu ketimpangan apa. Jadi ini SPOK-nya juga nggak jelas gitu loh ya. Gitu, kan udah mengajar. Ya, ini kebenaran Al-Quran surah Al-Maidah ayat 104. Nah, inilah kesalahan berpikirnya. Dia membuktikan kesalahan Alkitab untuk membenarkan kitab suci miliknya. Itu logikal falasi. Orang-orang yang cerdas pasti mengerti hal ini, tapi orang-orangnya ho-ho saja pasti luar biasa. Ya, jadi aduh, kasihan sekali ya. Jadi itulah bagaimana sebenarnya kita perlu mengasihani mereka, karena mereka tentu berargumentasi karena mereka tidak tahu. Makanya kita orang Kristen harus semakin menginjili untuk memberitahu mereka yang benar, agar mereka mengerti kebenaran itu apa. Kita tidak boleh membenci mereka, tapi kita harus berbelas kasih kepada mereka, karena mereka yang seperti itu, dia yang seperti itu, yang berdusta untuk membela imannya, adalah buah dari ketidakbenaran. Tuhan memberkati. Silakan Raja. Shalom Elia. Ya, salam, silakan Pak. Mau tanya apa? Terima kasih. Saya mau mau nanyakan ini, Elia. Nanya apa? Kenapa agama sebelah selalu menyudutkan kita melalui Paulus terus gitu? Karena mereka nggak mengenal Paulus. Mereka tidak tahu Paulus itu siapa. Dan yang paling penting, mereka nggak punya argumentasi lain.
Mereka tidak punya kebenaran untuk menyerang kita. Apa yang memang Rasul Paulus lakukan? Apa yang Rasul Paulus ungkapkan? Bukankah Rasul Paulus adalah teman sekerjanya Petrus yang adalah muridnya Kristus sendiri? Pemimpinnya para rasul. Kalau Paulus itu menyeleweng, bukankah Petrus akan menjabar dia yang adalah murid Yesus? Misalnya saya diajari papa saya bilang begini. Lalu kamu mengajarkan yang salah dari apa yang papa saya ajarkan. Bukankah saya harus tegur kamu? Karena kamu mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh papa saya. Lalu kenapa saya menganggap kamu sebagai rekan kerja saya? Karena kamu tidak mengajarkan yang salah. Begitu juga Petrus. Dia melihat Rasul Paulus tidak salah dalam mengajar. Sehingga pengajaran-pengajaran Rasul Paulus itu diterima. Karena Petrus mengonfirmasi bahwa memang dia adalah teman sekerjanya kami. Makanya dia pergi ke Roma. Petrus juga pergi ke Roma. Kan gitu. Nah, kenapa mereka selalu bersembunyi di balik Paulus? Apalagi yang baru tayang itu podcastnya Zuma ya, ada salah satu channel Ari Untung ya. Dia bahas Paulus di sana. Di Antioquia lah untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dia tambahkan murid-murid Paulus. Kenapa mereka benci sekali dengan Paulus? Karena mereka nggak kenal dengan Paulus. Pengajaran Paulus itu mereka nggak kenal. Dan ingat, Paulus itu orang cerdas, orang pinter. Sekolahnya saja di Tarsus. Dia dari keluarga yang sangat elit. Sukunya aja suku paling elit, Benyamin. Gurunya aja seorang Raban. Raban itu rabinya Rabi. Raban Gamaliel. Itu pinter. Maka bahasanya pun harusnya bisa dimengerti mereka juga yang pinter dan punya hikmat. Jadi kalau mereka menganggap hikmatnya Allah yang melalui Rasul Paulus adalah sebuah kebodohan, mereka akan menjadi nyata perkataan Rasul Paulus sendiri bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Yang Rasul Paulus beritakan apa sih? Salib kan? Betul. Dia nggak bicara dirinya sendiri, bukan? Ya. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Juma mengatakan bahwa dia akan berhenti jadi apologet kalau ternyata Lukas itu adalah murid Tuhan Yesus dan Paulus itu juga adalah murid Tuhan Yesus. Tunjukkan buktinya, kata seorang Juma. Nah, ini pun yang mengundang ini adalah orangnya sangat lucu. Aturannya dia itu kan mengundang khususnya apologet kekristenan yang mengerti tentang Alkitab. Cuma ini kan tidak mengerti tentang Alkitab. Dan setiap kali kita mendengar orang ini berkata-kata tentang Alkitab, semua yang disampaikannya ngawur dan semua yang disampaikannya sangat bertentangan dengan isi daripada Alkitab. Nah, kalau bercerita tentang membuktikan apakah Paulus itu adalah murid Tuhan Yesus, ya sangat gampang. Seperti yang dikatakan oleh Elia Mayron tadi, bagaimana disaksikan oleh murid-murid Paulus, bagaimana Paulus ini melihat cahaya terang. Lalu apa yang terjadi? Dia rebah ke tanah dan orang-orang yang bersama dengan dia ya mendengar suara itu tapi tidak melihat. Nah, apa yang terjadi? Itu sebabnya Tuhan Yesus perintahkan seorang Ananias untuk berdoa bagi seorang Paulus yang sudah 3 hari 3 malam buta lamanya. Sehingga ketika seorang Ananias menumpangkan tangannya bagi seorang Paulus ini langsung melihat seketika itu juga. Dan dia dipakai menjadi alat Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, jadi ketika seorang cuma mengatakan dia akan berhenti jadi apologet, nah mulai sekarang cuma jangan lagi jadi apologet, berhenti saja, karena apa yang Anda katakan itu adalah salah. Dan Lukas, Paulus jelas-jelas adalah murid Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi teman-teman dimanapun kita berada saat ini, jangan mau dibodoh-bodohi oleh seorang cuma ini tidak punya ilmu tentang Alkitab. Bahkan dia hanya kerjanya mempelintirkan Alkitab, bahkan menyamakan Alkitabnya dengan Alkitab kita untuk membenarkan Alkitab yang dipercayainya. Itulah si cuma ya, untuk mungkin orang ini untuk mencari perhatian dari satu warganya mungkin ya teman-temannya. Nah, jadi walaupun apa yang disampaikannya seperti itu, mari kita jangan marah, jangan kita mau terpancing olehnya, karena memang kita sudah tahu karakter orang ini. Bahkan saya pernah juga dengar ada seorang pengacara yaitu Dosmas Sijabat, bagaimana guru dari si cuma ini pun tidak suka dan bahkan menegur habis-habisan si cuma ini supaya berhentilah dia itu menghina kekristenan, tapi tetap juga dia tidak mau mendengarkan apa kata gurunya ya teman-teman. Oke,
Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh menambah wawasan, dan video ini juga menambah pengetahuan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.